Gali. Gali yang Masuk. kamu ditelan jauh ngomongnya. Mana Gali yang anu mana? Belum masuk. Belum, Mbak. Kurang situ Gali ini ya. Coba. Ya. Wes ta? Ayo Gali dulu. Yang lain siapkan ya. Ayo Le, cepetan. Telantek waktunya. Ini screen sharing-nya masih di disable, Pak. Jadi nggak bisa, masih belum bisa screen sharing ini. Masuk. Oh iya. Oke. Saya. Nah, ceritakan aja pelan-pelan ya, wis. Ya, jadi punya saya ini cukup sederhana aja, jadi kayak seperti yang hampir seperti yang pertama dibagikan itu, seperti minimum speknya. Jadi ada satu kantor itu ada di Surabaya, sebagai kantor pusat. Terus kemudian ini ada kantor cabang di Singapura. Kemudian ada kantor cabang di Jakarta. Yang di kantor pusat ini menggunakan OSPF untuk dynamic routing, kemudian di Singapura pakai RIP, dan yang di Jakarta pakai static routing. Kemudian untuk konfigurasinya singkat cerita untuk komunikasi di WAN-nya pakai frame relay dan RIP. Kemudian saya juga di sini saya juga coba-coba. Jadi waktu kemarin waktu saya pertama bikin ini, saya coba nyoba ini. Jadinya kayak saya waktu itu saya belum menggunakan redistribute yang statiknya. Jadi saya coba secara manual di konfigurasi manual. Jadi ada routing table masing-masing di sini statiknya. Itu dan ternyata dua-duanya bisa jalan bersamaan. Jadi dynamic routing dan static routing bisa jalan bersamaan. Kemudian ke bawah. Jadi ya di sini yang agak berbeda adalah saya menambahkan dua lagi. Ini dua switch ini isinya sama-sama menggunakan interVLAN semua. Jadi untuk tiap tim ini ada VLAN ID-nya sendiri-sendiri. Jadi untuk IT VLAN 100, multimedia VLAN 200, sales VLAN 300, marketing VLAN 400. Konfigurasi interVLAN-nya seperti yang sudah dibuat yang sebelumnya di kerja lab yang interVLAN itu. Kemudian untuk server saya menggunakan service HTTP-nya saja. Jadi supaya semua perangkat komputer bisa mengakses ke server ini juga. Ya, wis oke. Iya. Oke, terima kasih. Orang kedua.
Stop share. Oke, stop share. Apa onggo ya? Ya, Pak. Ya. Jadi kalau punya saya, jadi ini ceritanya ada 3 kantor, 2 kantor cabang, 1 kantor pusat. Jadi ini kantor cabang, yang satu ada di Singapura, yang satu ada di Australia. Terus kantor pusatnya ada di Indonesia. Nah, di tiap kantor itu ceritanya 2 lantai, Pak. Jadi tiap lantai dia punya VLAN sendiri-sendiri. Satu untuk marketing, satu untuk sales. Nah, beda lantai ini nanti networknya juga beda. Nomor VLAN-nya masih sama, tapi networknya beda. Terus habis itu di setiap kantor juga dia punya DNS server sendiri-sendiri. Tapi khusus di kantor pusat ini dia punya server room. Server room ini isinya web server sama database. Database ini ya database perusahaan. Terus kalau yang Singapura ini dia pakai OSPF, yang ini dia pakai RIP, yang di Indonesia ini pakai static. Nah, jadi ya. Buanmu pakai frame relay? Buannya pakai apa itu? Ya, ini pakai frame relay. Oke. Yang switch. Ya, ping-pingan. Ya. Ya, ping-pingan biasa. Apa antar kantor itu lewat. Antar VLAN bisa ya? Antar VLAN juga bisa. Terus juga bisa akses website, akses servernya pakai alias, bukan pakai IP. Oh, jadi DNS sudah kamu pasang. Ya wis. Ya, oke. Ya wis, makasih. Ya, Pak. Orang ketiga, siapa? Ada. Siapa orang ketiga? Ya, Pak. Ada ya? Ya, ada. Nggak kelihatan ya, Pak? Kelihatan enggak apa-apa. Kelihatan. Jadi di sini sama aja kayak teman-teman. Ada 3 kantor, satu ada kantor pusat, 2-nya kantor cabang. Kantor pusatnya itu di Seoul, terus kantor cabangnya ada di Singapura sama Surabaya. Jadi di kantor pusat Seoul itu pakai RIP, di Surabaya pakai static, di Singapura pakai OSPF. Terus di kantor pusat ini nanti ada server buat ngakses database-nya, buat yang jadi di sini hanya ada 1 server buat pusatnya akses database-nya. Terus di sini VLAN-nya diatur sales-nya 100 sama yang marketing 200. Jadi ini jadi di sini network-nya berbeda, sales walaupun di kantor yang sama, maksudnya walaupun di kantor pusat Seoul, tapi kantornya di sini tempatnya beda, jadi ada network sales-nya beda sama marketingnya juga beda. Terus buat yang one-nya pakai frame relay. Terus udah sih, Pak. Oke. Ya, jadi kamu pakai frame relay itunya ya, bahannya ya, bannya. Ya, wes oke dah, makasih. Orang keempat siapa? Denny. Saya sama sih, Pak, sama anak-anak lainnya. Cuma ini bunyi tuh. Bunyi terus.
Cuma bedanya itu kemarin baru nemu caranya redistribute yang RIP itu, Pak. Jadi di borderline routernya itu kalau yang misalnya di OSPF itu ternyata dia juga harus, nggak tahu ya Pak, saya coba itu ternyata dia harus dipasangi RIP juga. Terus ya saya redistribute terus ternyata akhirnya bisa. Yang di RIP juga begitu Pak. Ya. Jadi saya redistribute OSPF sama redistribute static. Terus kalau yang lainnya sama sih Pak, sama-sama pakai DNS. Jadi kalau buka dari PC kantor cabang lain itu bisa buka websitenya anjajil.com. Bisa buka server HTTP yang ada di Surabaya ini dari Jakarta, Pak. Ya. Itu kamu koneksi antar routernya pakai apa? Merah itu pakai apa kamu? Frame relay. Yang merah yang antar router. Oh, optik, Pak. Oh, pakai optik itu. Ya. Jadi kamu pasang interface optik ya? Iya. Oke. Yes, oke. Makasih Ken. Ya. Orang kelima. Bicara stop. Ya, stop share dulu. Orang kelima siapa? Kelima apa keenam ya? Keenam ya? Mari Kenny siapa? Mari Kenny. Hans, Pak. Ngobrol. Hans. Tuh, Hans itu udah. Ada susu kos. Ayo Hans, Melayu ya. Ada susu kos apa? Presentasi kabur kan sih. Digerebek sama susu kos. Ya, cerita kanan. Keton full kan, Pak? Nah, ini sama aja kayak yang lain, cuma kantor pusat saya kan ada di Singapura, kantor cabang saya ada 2, yang pertama di Surabaya dan di Situbondo. Nah, yang di Singapura ini saya buat server, jadi biar web servernya bisa diakses sama semua. Ini kok ada nyempil di sini? Biar bisa diakses sama semua. Terus sama yang di Singapura ini jadi pakai OSPF, yang di Surabaya pakai RIP, yang di Situbondo static untuk routingnya. Terus yang di sini, yang di Singapura pakai VLAN. Nah, terus dari VLAN-nya ini kan dapat dari DHCP dari router ini, jadi dia nggak perlu static. Sama yang di sini juga dapat dynamic dari routernya masing-masing. Terus untuk menyambungkan ke semuanya pakai frame relay. Sama aja sih, Pak. Oke, jadi sekarang bisa ya. Jadi artinya itu yang VLAN-nya kamu pasang di mana? VLAN berapa aja? 1 sama 2 ya? VLAN 1 sama VLAN 2? VLAN kalau nomor 1. Oh enggak, nomor 10 sama nomor 10 sama 20, Pak. Hah? Nomor 10 sama 20. Oh iya, nah. Karena kalau VLAN 1 itu punyanya switch. Jadi nomor 1 enggak boleh kamu gunakan VLAN itu. Nomor 1 itu kalau kamu enggak mendefinisikan VLAN, seakan-akan switch itu baca VLAN nomor 1. Ya, jadi nomor 1 nggak boleh dipakai untuk penomoran VLAN. Tapi tadi kamu nomornya kok 1. Ya wes oke. Ya wes. Punya bagian pertama tadi. Nah. Yang berikutnya siapa? Agak. Lalu Evi. Mario, siapa? Aga harusnya, Pak. Aga? Iya. Nggak sih, kayaknya lo coaching. Ini Pak, kalau punya saya, simple sih Pak. Jadi VLAN-nya tak bikin sama IP-nya. 100 semua. 100, 200, salesnya 100, marketingnya 200. Di RIP sama di statiknya juga sama.
OSPF, RIP, static, VLAN-nya sama semua, IP-nya biar nanti kalau komunikasi pun kan nggak bisa nyambung akhirnya, soalnya IP-nya sama. Jadi maksud saya nanti sales sama marketingnya dari RIP, static, RIP, sama OSPF nggak saling terhubung gitu. Jadi emang sukses, tapi mereka nggak ngeping ke yang beda dinamik routingnya. Sama servernya sih cuma nambahin firewall aja sih, Pak. Itu masing-masing area itu routing protokolnya kamu pakai apa? Yang di kiri, tengah sama kanan pakai apa? Kiri OSPF, tengahnya RIP, kanannya static. Oh gitu. Jadi beda ya. Jadi bukan semua sama ya, enggak ya? Iya. Terus ini wireless routernya yang terhubung ini maksudnya kalau ada orang selain kantor cabang atau manajernya itu, kepala cabang atau manajernya bisa terhubung sama servernya PT ini. Soalnya kan selain kepala cabang, saya blok semua. Kalau ada keperluan khusus di mana kepala cabangnya nggak ada, bisa menghubungi kantor lain pakai yang di wireless router, device-nya wireless. Oh, jadi wireless-nya itu kamu arahkan hanya ke nomor IP berapa? Wireless-nya bisa ke semua, Pak. Kan masalahnya kalau yang sales sama marketingnya ini kan, di VLAN ini kan nggak bisa terhubung ke OSPF sama RIP ini. Yang sales marketingnya OSPF sama RIP. Jadi maksudku kalau sales sama marketingnya static ada kepepet itu perlu menghubungin sales sama marketingnya dari lainnya, routing lainnya itu bisa pakai ini laptopnya. Yang kamu blok biru itu apa? Yang kamu blok biru itu? Blok biru ini VLAN-nya, Pak. VLAN sales sama marketing. Ini sales kanannya marketing. 2 VLAN itu ya dalamnya itu ya? Iya. Oh, warnanya tepaan kamu kasih warna sama. Ya wes. Tak pikir itu satu VLAN sendiri itu, biru itu semua. Enggak, bukan ya. Dalamnya biru itu ada 2 VLAN. VLAN maksudnya? VLAN 100 sama 200 itu. Iya, ada 2 VLAN. VLAN 1 sama VLAN 200 kamu kasih warna biru itu ya, sama-sama semua itu ya. Nah, berarti PC yang tergantung itu yang enggak ada birunya itu berarti tanpa VLAN berarti itu. Iya, tanpa VLAN yang nggak pakai warna biru. Oh, iya. Ya wes ya gitu. Ya oke. Ya, makasih, Kak. Berikutnya setelah gas apa? Terakhir ya, Pak. Belum terakhir sih, Pak. Masih ada bisa sama kali. Ya, gimana? Sama sih, Pak. Cuma beda ceritanya doang kayaknya. Jadi ada 3 kantor. Ini kantor pusatnya Singapura, terus Surabaya, sama di Jakarta. Dihubunginnya pakai family relay juga. Kalau di Jakarta. Terus di masing-masing kantor itu jadi punya 2 domain atau 2 network yang berbeda. Untuk satu itu kelas buat khusus untuk sales, terus buat marketing. Jadi ada yang ngebedain gitu antara network sama VLAN-nya juga. Terus di masing-masing kantor juga punya database web server yang bisa diakses. Kalau untuk cabang Surabaya dia cuma bisa mengakses servernya Surabaya doang. Terus Jakarta cuma bisa mengakses cabang Jakarta juga. Kalau kantor pusatnya baru bisa mengakses 3-3-nya. Itu yang pakai kayak AGA tadi, Pak, pakai firewall. Apalagi. Gitu. Terus nggak pakai DNS ini, Pak, belum. Jadi harus aksesnya pakai IP masih. Ini kamu pasang firewall di mana? Di mananya? Oh, di sini, Pak. Di server tiap-tiap servernya. Jadi kalau yang ini server ini bisa diakses cuma buat Singapura doang. Jadi IP yang ini IP-nya sales, IP-nya marketing. Tapi kalau yang di server ini jadi sales dari Singapura juga bisa, marketing Singapura juga bisa, terus sales sama marketing Surabaya bisa. Cuma Jakarta yang bisa, soalnya beda. Tapi yang biru tua itu bukan VLAN ya? Bukan, Pak. Yang VLAN yang ini sama yang apa ini pink sama yang biru muda ya? Ya, yang ini cuma nandain buat yang biru tua itu hanya nandain server aja. Ya. Terus yang tanpa VLAN. Iya, tanpa VLAN yang biru. Biru tuh. Ya. Ya udah oke. Ya, makasih, Kak. Berikutnya apa? Gali. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi yang di saya ini beda sama yang lain, Pak. Jadi yang buat koneksi saya bikin yang dipakai frame relay itu pokoknya buat komunikasi Indonesia sama Singapura. Jadi saya asumsikan kalau misalnya mau ke luar negeri atau masuk internet yang lebih besar baru pakai frame relay.
Terus untuk backbone-nya saya pakai TIG semuanya. Itu ada di skenario sih Pak. Terus saya nambahin ini sel buat user. Jadi saya ini skenario-nya kan bikin perusahaan startup buat Gojek gitu loh Pak. Jadi harus diakses sama user. Nah, buat yang di sini ada 2 garis, ada batas ini, yang luar sini network eksterior Pak. Yang di dalam kota ini network interiornya. Jadi rules-nya kalau misalnya maintenance dari engineering mau merbaikin server, nggak boleh sampai makan jalur cadangan yang di sini. Jadi dia harus lewat dalam sini. Nah, untuk VLAN-nya sendiri saya pakai VLAN-nya 10, 20, 30, 40, 50. Untuk yang kantor Jakarta. Untuk yang Surabaya, 110 sama 130. Yang Singapura, 210, 220, 230, sampai 250. Terus di sini saya buat komunikasi ke cabangnya pakai tunnel, Pak. Soalnya kalau di skenario-nya itu pokoknya misalnya pimpinan ini harus bisa komunikasi sama pimpinan Surabaya atau marketing Surabaya, tapi IP address mereka nggak boleh sampai ke network eksteriornya. Jadi saya gunakan tunnel di sini, komunikasinya langsung pakai ke gateway tunnel router yang di Surabaya. Nah, kenapa ini pakai router lain? Soalnya yang di Cisco ini ternyata terbatas, Pak, routernya. Jadi yang support buat tunneling itu yang router 1841, tapi dia nggak support optik, Pak. Jadi saya pakai 2 yang buat nyambung ke sini. Jadi kalau misalnya pimpinan dia mau akses ke sini, ya lewatnya yang merah ini, Pak. Jadi ini saya juga metodenya bikinnya kayak di perusahaan, Pak. Jadi ada yang bisnis, jaringan bisnis sama jaringan internet. Kalau jaringan internet... Yang merah itu FO ya? Iya, Pak, FO, Pak. Oke. Jadi kalau di sini asumsinya kalau yang merah buat internet, walaupun di sini belum ditambahkan router buat jaringan internet. Gitu, Pak. Terus yang di sini yang ada maintenance pakai hub. Ini biar dia bisa nyambung ke server sini, nggak usah pakai jalur lain, terus dia bisa nyambung server sini, tapi nggak ganggu jalur yang sini, Pak. Jadi saya langsung shortcut bikin ke sini. Nanti buat masuk ke sini, dia tinggal masukin address-nya aja. Nggak ada reservoir address-nya sendiri buat maintenance. Iya, betul. Iya. Kalau yang ini sama, Pak. Jadi pakai frame relay terus diredistribute. Nah, terus anunya, yang untuk routing protokolnya, yang sebelah kiri pakai apa kamu? Antar routernya itu. Routing protokolnya. Yang ini pakai yang di eksterior, ini pakai OSPF. Sedangkan yang interiornya pakai RIP. Semua interior sama pakai yang, RIP ya? Iya, sama ada statiknya juga, Pak, buat bikin tunnelnya itu. Oh, gitu. Jadi kamu yang bedakan di luarnya. Oke. Iya. Yang di luar pakai OSPF, yang dalam-dalam pakai RIP. Terus kamu pasang CO juga untuk Telkomnya itu ya? Iya, Pak. Ya wis. Kan saya belum ngajari itu. Jadi yang untuk apa itu CO, untuk tunnel. Maksud saya minggu depannya saya mau masuk tunnel. Ya, iya, Pak. Pakai enggak apa-apa. Pakai aja. Terus tunnelnya kamu pakai apa? Tunnelnya encapsulate apa? Waduh, lupa saya, Pak. Coba. Cuma ada pokoknya. Double klik kan. Kamu lihat CLA-nya siuran. Ini sih, Pak, nggak di... Oh, dia pakai interface tunnel gitu aja, nggak pakai encap? Iya, nggak pakai encap. Oh. Jadi metodenya bikin interface baru, Pak, interface virtual. Nah iya, memang tunnel itu pasti interface virtual, gitu. Tapi saya belum nyoba yang di Cisco itu. Kalau di sini gimana? Ya nanti minggu depan aja. Setelah kita ngomong tunnel itu apa, nanti yang kamu bisa presentasi bagaimana cara membuat tunnel di packet tracer, ya. Ya, Pak. Jadi kamu siapkan bagaimana jadi dua router aja, kamu siapkan untuk mau tunnel antara LAN A sama LAN B-nya mau di tunnel gitu. Nanti ya, Pak. Besok ya kita kuliah itu ya mestinya. Oh ya, Pak. Saya kasih teori tunnelnya dulu. Ya, Pak. Ya wes, oke. Makasih, Li. Yang lain udah habis ini ya berarti ya? Belum, Pak. Ardi. Siapa? Karisa. Oh iya, anak Karisa Mbak Ardi ya wes. Ayo.
Kan bisa diomong. Di paket tracer saya yang buat itu, saya bikin Surabaya pusatnya tuh, buat pusatnya terus ada 2 cabang di Singapura sama di Jakarta. Di Surabaya ini saya pakai routingnya pakai OSPF, di Singapura pakai RIP, yang Jakarta pakai statik. Terus per perusahaan itu saya kasih server, tapi hanya beberapa IP aja yang bisa mengakses web app. Yang cuma bisa akses web server pakai firewall. Jadi terus one-nya ya, oke, terus one-nya saya pakai frame relay. Yang ini, yang biru ini itu khusus untuk direkturnya, terus VLAN-nya itu saya buat ada 4 macam. Ada VLAN 10 buat karyawan di Surabaya Pusat, terus VLAN 20 buat manajer yang di Surabaya Pusat, terus yang VLAN 30 itu untuk karyawan yang ada di cabang Singapura, sama yang VLAN 40 itu saya buat untuk manajer yang ada di cabang Singapura. Terus yang wireless router ini saya buat untuk karyawan yang ada di Jakarta, yang ada di cabang Jakarta. Sudah. Oke, nah sekarang kamu VLAN-nya kan nomornya kan lain itu, antara VLAN Surabaya sama VLAN yang di mana tuh Singapura tuh ya. Itu mereka bisa connect ya sekarang? Udah ya? Bisa. Bisa ya, tapi mereka bisa akses servernya, kamu pakai firewall gitu? Iya. Oh, ya. Ya, wes, oke. Ya, oke, Kak Risa, terima kasih. Siapa saya? Ardi ya? Iya, Pak. Ini yang buat tugas UTS-nya saya cuma bikin rangkuman dari yang udah dipelajarin aja sih. Jadi PF, ada RIP, sama statik. Ini VLAN-nya 2, belum saya blok memang, tapi ada 2 VLAN-nya. Jadi ya cuma sederhana aja, komunikasi di antara one ini udah pakai frame relay. Terus belum saya kembangin, servernya cuma server DHCP aja, belum saya kembangin macam-macam. Kamu DHCP-nya itu ngambil dari router atau ngambil dari server? Kenapa? DHCP-nya dari server. Dari server. Iya, jadi poolnya di sini. Itu untuk semua VLAN? Iya, VLAN-nya. Baik yang ini, baik yang merah maupun yang kuning juga? Oh, enggak, yang hijau aja, Pak. Oh, yang hijau aja. Yang 2 ini aja. Yang ini ikut ini, yang ini ikut ini. Nah, yang kuning sama merah? Oh, yang kuning sama merah enggak, belum saya terapin ini sih. Statik. Pakai statik biasa. Iya. IP-nya kamu pakai statik berarti ya? PC-PC-nya itu? Oh iya, Pak. Ya wes. Oke, makasih Ar. Ya. Oke, jadi semua kalian sudah presentasi semua UTS-mu itu, ya. Jadi artinya kalian sudah bisa menerapkan apa yang sudah kalian pelajari. Ya, mau di sederhana tidak masalah, yang penting kalian sudah bisa menerapkan. Kalau sudah bisa menerapkan, bisa tahu pakainya, ya sudah, berarti kamu akan ngerti. Oh, minimal itu yang akan kamu lakukan. Ya wes itu. Jadi untuk presentasi UTS-nya, saya rasa semua udah mencapai tujuan saya, yaitu bahwa kalian minimal sudah tahu bagaimana cara menggunakan RIP, bagaimana menggunakan OSPF, bagaimana menggunakan VLAN, bagaimana melakukan frame relay antar. Ya wes, oke, itu dulu yang sampai saat ini. Sebentar entar.